Viral. CEO muda asal Inggris yang terkenal galak dan perfeksionis terjebak dalam badai emosinya sendiri ketika ia merasa cemburu terhadap supir pribadinya, seorang TKI asal Indonesia. Ia mengusir pria itu secara sepihak tanpa memberi kesempatan untuk menjelaskan. Namun, rasa kehilangan dan penyesalan justru membawanya menyusuri jalanan kota demi mencari sosok yang tak pernah ia sadari sangat berarti baginya. London menjelang senja tampak sibuk seperti biasa. Jalanan dipenuhi suara klakson, derap sepatu pejalan kaki, dan lalu lintas yang padat. Di antara mobil-mobil mewah yang lalu lalang, sebuah sedan hitam mengilap melaju tenang di jalur khusus. Di balik kemudinya, duduk seorang pria paruh baya asal Indonesia bernama Rehan. Sudah hampir 2 tahun ia bekerja sebagai supir pribadi untuk seorang CEO muda asal Inggris, Alexander W. Lancaster. Rehan bukan hanya sekadar pengemudi, ia adalah sosok yang mengerti kebiasaan majikannya, hafal setiap rute tanpa perlu GPS, bahkan tahu kapan harus diam dan kapan boleh membuka percakapan ringan. Wajahnya teduh, posturnya tegap, dan bahasa tubuhnya menunjukkan kesopanan serta kehati-hatian yang sudah menjadi nalurinya sejak merantau ke negeri orang. Alexander adalah pria berusia awal 30-an, pemilik dan pimpinan perusahaan teknologi terkemuka di Inggris. Ia dikenal ambisius, galak, dan tak pernah kompromi dengan kesalahan. Tapi meski wajahnya tegas dan ucapannya sering tajam, di balik itu semua, ada sesuatu dalam dirinya yang diam-diam lunak. Sesuatu yang bahkan ia sendiri enggan akui. Rehan yang setiap hari mengantarnya ke berbagai pertemuan penting, entah bagaimana menjadi bagian dari rutinitas yang tak tergantikan. Walau tak pernah banyak bicara, kehadiran Rehan membuat hari-harinya terasa lebih tertata. Alexander mengandalkan pria itu lebih dari sekadar untuk mengemudi. Ia percaya pada ketepatan waktunya, ketenangan sikapnya, bahkan kehadirannya yang tak mencampuri urusan pribadi sang CEO. Sore itu, langit London dilapisi awan kelabu. Di tengah perjalanan pulang dari sebuah pertemuan yang melelahkan, suara dering ponsel memecah keheningan dalam mobil. Rehan, yang sedang fokus menyetir, melirik layar ponselnya sekilas. Terpampang nama Alia dengan simbol hati kecil di sebelahnya. Ia menjawab dengan cepat, menggunakan bahasa Indonesia yang lembut. "Halo, iya, kamu sudah makan. Nggak boleh telat minum obat ya." Di balik kaca spion, Alexander memperhatikan interaksi itu. Ia tidak mengerti bahasa yang diucapkan Rehan, tapi ekspresi wajah si supir, lembut, penuh perhatian dan sedikit tersenyum, mengusik hatinya dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Alexander merasa dadanya menghangat, tapi bukan dengan perasaan yang menyenangkan. Ada bara kecil yang tiba-tiba menyala, cemburu. Ia bahkan tak mengerti mengapa ia merasa seperti itu. Rehan hanyalah seorang karyawan, bukan temannya, apalagi pasangannya. Tapi melihat pria itu tersenyum kepada seseorang lewat telepon, sesuatu di dalam Alexander merasa ditinggalkan. Ia merasa tidak nyaman. "Siapa perempuan itu?" pikirnya. Tak mampu menahan rasa ingin tahu yang perlahan berubah menjadi prasangka. Ia mencoba mengalihkan perhatian ke layar ponselnya, tetapi pikirannya tetap tertuju pada senyum Rehan yang jarang sekali ia lihat. "Matikan teleponmu saat sedang bekerja," kata Alexander dingin. Suaranya datar tapi menyimpan bara amarah yang tidak biasa. Rehan langsung meminta maaf dengan sopan, menutup telepon dan meletakkannya di saku tanpa membantah sedikit pun. Ia tidak menjelaskan siapa yang menelepon, tidak memberi alasan atau pembelaan. Ia hanya tunduk dan kembali fokus menyetir, seperti biasa. Tapi dalam hati, ia merasakan ada sesuatu yang berubah dalam sikap majikannya. Alexander pun diam sepanjang sisa perjalanan.
Bukannya merasa puas setelah menegur, ia justru semakin gelisah. Dan dalam diam mereka masing-masing, benih kesalahpahaman mulai tumbuh, menunggu saat yang tepat untuk meledak. Hari itu, setelah kejadian kecil yang tampaknya sepele namun menyisakan rasa tak enak di hati, Alexander tampak lebih pendiam dari biasanya. Saat rapat berlangsung, pikirannya terus melayang pada sosok Rehan dan suara asing perempuan di telepon tadi. Ia bahkan sempat mengabaikan satu presentasi penting karena pikirannya tidak bisa fokus. Setelah pertemuan selesai, ia berjalan cepat menuju mobil. Rehan, seperti biasa, sudah berdiri di samping pintu mobil, membukanya dengan sopan. "Bagaimana rapatnya, Pak?" tanyanya pelan, berusaha mencairkan suasana. Tapi Alexander hanya menjawab dengan anggukan singkat, lalu masuk ke dalam mobil tanpa sepatah kata. Rehan menghela napas, merasa ada sesuatu yang janggal, tapi memilih untuk tetap menjalankan tugasnya. Sepanjang perjalanan pulang, suasana dalam mobil sunyi senyap. Tak ada musik, tak ada percakapan, hanya suara lalu lintas kota yang sesekali terdengar dari luar jendela. Alexander duduk di kursi belakang, tangan menyilang di dada, matanya menerawang keluar jendela. Ia tak tahu mengapa rasa jengkel itu tak kunjung hilang. Pikirannya mengulang-ulang suara lembut Rehan saat menelepon. Ekspresi wajahnya yang penuh perhatian. Semua itu membuat dadanya seperti terhimpit. Tiba-tiba, tanpa memperhitungkan kata-katanya, Alexander berkata pelan tapi tajam, "Kau tampaknya punya urusan pribadi yang lebih penting dari pekerjaan." Rehan kaget, tak menyangka akan dituduh seperti itu. Tapi sekali lagi, ia hanya diam. Ia tak terbiasa membela diri, apalagi kepada seorang majikan. Mobil berhenti di depan kediaman Alexander, sebuah rumah bergaya klasik yang megah dan sepi. Sebelum Rehan sempat keluar dan membukakan pintu seperti biasanya, Alexander berkata dengan dingin, "Kau tak perlu datang besok, aku akan mencari supir baru." Kata-kata itu terucap ringan, tapi menggema keras di telinga Rehan. Ia membeku sejenak, mencoba menafsirkan apakah ia salah dengar. "Maaf, Pak," tanyanya pelan, matanya menatap melalui kaca spion, mencari penjelasan. Tapi Alexander tidak menatapnya. "Kau boleh pergi, sekarang." Dan hanya dengan itu, semuanya berakhir. Tanpa alasan, tanpa kesempatan untuk menjelaskan. Rehan mengangguk, menunduk dalam, lalu keluar dari mobil. Langkahnya berat saat menjauh dari kendaraan yang selama 2 tahun telah menjadi ruang sunyi antara dirinya dan majikannya. Alexander duduk sendiri di dalam mobil selama beberapa menit setelah Rehan pergi. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa keputusannya benar, bahwa ia hanya menjaga profesionalisme. Tapi semakin lama ia diam, semakin besar kehampaan itu terasa. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 2 tahun terakhir, Alexander pulang tanpa sapaan lembut Rehan, tanpa pintu yang dibukakan, tanpa suara "Selamat malam, Pak" yang sudah seperti rutinitas menenangkan. Ia membuka pintu rumahnya sendiri, memasuki ruang kosong yang tiba-tiba terasa dingin dan asing. Dalam diam, ia menyadari bahwa ia baru saja membuang seseorang yang tidak hanya menjadi bagian dari pekerjaannya, tapi juga bagian dari hidupnya. 3 hari berlalu sejak kepergian Rehan. Hari-hari Alexander terasa berantakan. Supir sementara yang disediakan oleh agensi selalu datang terlambat, salah rute, bahkan membuatnya nyaris telat menghadiri pertemuan penting. Alexander menjadi lebih mudah marah, emosinya tak stabil, dan pikirannya terus-menerus melayang pada Rehan. Ia mencoba menghubungi pihak agensi yang dulu mengirimkan Rehan, tapi mereka tak tahu pasti kemana pria itu pergi. Ia tidak kembali ke tempat tinggalnya, mungkin sudah pindah, jawab petugas agensi dengan acuh. Alexander mulai gelisah. Ia sadar
bahwa keputusannya mengusir Rehan hanya dilandasi rasa cemburu yang tak seharusnya ada. Ia bukan hanya kehilangan supir, tapi juga seseorang yang diam-diam telah memberi ketenangan dalam hidupnya yang penuh tekanan. Untuk pertama kalinya, Alexander memutuskan keluar rumah, menyusuri jalan-jalan kota London. Bukan untuk bisnis, bukan untuk relasi, melainkan untuk mencari seorang pria yang tak pernah seharusnya ia lepaskan. Langit London mulai memudar dari kelabu menjadi biru malam ketika Alexander kembali keluar rumahnya tanpa tujuan pasti. Setelah berhari-hari menyalahkan dirinya dalam diam, akhirnya ia menyadari satu hal. Rasa kehilangan ini bukan sekadar karena ketiadaan seorang supir. Ini lebih dalam dari itu. Ia mengenakan mantel panjang, menyusuri trotoar kota dengan langkah tergesa yang tak seperti biasanya. Tangannya menggenggam foto Rehan dari berkas administrasi lama yang sempat ia simpan, satu-satunya petunjuk tentang pria itu. Ia bertanya ke beberapa komunitas pekerja migran, bahkan mengunjungi kedai kecil di mana Rehan pernah berhenti membeli kopi. Tapi hasilnya nihil. Alexander tak menyangka, kota yang biasanya terasa begitu kecil dan tertata kini berubah menjadi labirin yang menelannya dalam rasa bersalah dan kerinduan. Hari ketiga pencarian, Alexander berjalan menyusuri kawasan South Bank, tempat biasa wisatawan dan warga lokal bersantai menikmati pertunjukan jalanan. Kerumunan orang mulai memenuhi sisi jalan. Dentingan alat musik, suara tawa, dan obrolan ramai memenuhi udara. Ia berjalan lambat di antara mereka, tak yakin apa yang ia cari, sampai sebuah melodi yang familiar menghentikan langkahnya. Suara gitar sederhana dan nyanyian dalam bahasa asing yang ternyata bahasa Indonesia mengalun lirih. Alexander berdiri terpaku. Suara itu, ada sesuatu yang sangat dikenalnya. Ia menoleh ke arah kerumunan yang mengelilingi seorang pengamen yang duduk di lantai dengan gitar lusuh dan jaket yang terlalu tipis untuk cuaca malam. Ia mendorong langkahnya masuk ke tengah kerumunan, dadanya berdebar tak karuan. Dan di sana, di bawah cahaya lampu jalanan yang remang, Alexander melihat wajah yang tak asing, Rehan. Duduk bersila, menyanyi pelan, matanya terpejam penuh perasaan, dan di hadapannya tergeletak sebuah topi untuk tempat koin. Suara Rehan masih tetap hangat, tenang, tapi di balik senyum tipisnya ada kelelahan yang tak bisa disembunyikan. Alexander berdiri mematung. Seluruh dunia di sekitarnya mendadak sunyi, hanya menyisakan suara Rehan dan degup jantungnya sendiri. Ia tak percaya. Pria yang selama ini berdiri tegap di balik kemudi, kini duduk di jalanan, menyanyi untuk bertahan hidup. Rehan, suara Alexander lirih, tapi cukup untuk membuat Rehan membuka matanya. Pandangan mereka bertemu. Untuk sesaat, waktu seakan berhenti. Rehan menurunkan gitarnya perlahan, ekspresi wajahnya sulit dibaca. Antara kaget, bingung, dan canggung. Kerumunan orang masih sibuk menikmati musik, tak menyadari drama kecil yang sedang berlangsung. Alexander melangkah maju, tanpa mempedulikan tatapan orang-orang. Ia berdiri tepat di depan Rehan, lalu berjongkok, menyamakan tinggi mata mereka. "Aku mencarimu," katanya. Suara yang biasanya dingin kini terdengar patah. "Selama 3 hari, aku bodoh, Rehan." Dan di tengah keramaian kota, kata-kata yang selama ini terkunci akhirnya keluar dari mulut seorang CEO yang terlalu lama menahan egonya. Rehan masih terdiam, matanya memerah. "Kenapa kau mencariku, Pak?" tanyanya pelan. Alexander menghela napas berat. "Karena aku marah bukan karena kau lalai, tapi karena aku cemburu. Aku tak tahu mengapa. Aku merasa kehilangan sesuatu yang penting. Tapi aku baru sadar setelah kau pergi." Seketika, Alexander memeluk Rehan erat. Di tengah kerumunan orang yang kini mulai menyadari sesuatu sedang terjadi. Beberapa menoleh,
tapi tak satu pun yang berkata apa-apa. Mereka hanya menyaksikan dalam senyap dua pria yang berpelukan di tengah gemuruh kota, seorang majikan dan seorang supir, yang keduanya sama-sama terluka dan merindukan kehadiran satu sama lain. Malam itu bukan hanya luka yang diobati, tapi juga harga diri yang ditundukkan demi sebuah pengakuan bahwa rasa peduli tak mengenal jabatan dan penyesalan tak mengenal kasta. Rehan duduk mematung, masih belum benar-benar percaya bahwa Alexander, majikannya yang galak, keras, dan angkuh, kini duduk berjongkok di hadapannya di tengah jalanan kota, dalam pelukan yang hangat namun syarat emosi. Orang-orang di sekitar mulai berhenti bermain ponsel, sebagian kecil menatap, beberapa bahkan mengambil gambar, namun suasana tetap terasa khidmat. Rehan tidak tahu harus berkata apa. Hatinya campur aduk, lega karena ditemukan, tapi juga bingung karena tidak menyangka Alexander akan mencarinya sejauh ini. "Kau benar-benar mencariku, Pak?" tanyanya pelan, suaranya nyaris tenggelam dalam bising kota. Alexander mengangguk, dengan mata yang tampak lebih manusiawi dari biasanya. Masih dalam posisi berjongkok, Alexander menatap Rehan dalam-dalam. "Selama ini aku terlalu sombong untuk mengakui bahwa aku peduli," ujarnya. "Aku pikir aku bisa menggantimu dengan siapa saja, tapi nyatanya tidak ada satupun yang bisa seperti kamu. Kamu bukan hanya supir, Rehan. Kamu adalah bagian dari hidupku yang tidak pernah aku sadari selama ini." Rehan terdiam. Tidak pernah dalam hidupnya ia membayangkan akan mendengar kalimat seperti itu keluar dari mulut Alexander. Ia hanya pekerja migran, seorang TKI biasa. Tapi malam ini ia diperlakukan seperti seseorang yang berarti. Alexander melanjutkan, "Aku marah saat itu, tapi bukan karena kamu menerima telepon saat bekerja. Aku cemburu. Aku tidak tahu kenapa. Melihatmu tersenyum pada suara perempuan lain membuatku merasa seperti kehilangan sesuatu yang tidak pernah benar-benar kumiliki." Rehan menunduk, hatinya perih dan hangat sekaligus. Dengan suara pelan ia menjawab, "Perempuan itu adik saya, Pak, namanya Alia. Dia baru saja keluar dari rumah sakit. Aku hanya menanyakan kabarnya." Mendengar penjelasan itu, Alexander terdiam. Seketika, rasa malu menampar dirinya. Ia telah mengusir seseorang karena prasangka buta dan perasaan yang tidak ia pahami. Hening sesaat melingkupi mereka. Kerumunan mulai membubarkan diri perlahan, menghormati ruang pribadi dua pria yang sedang mengurai kesalahpahaman mereka di tengah dunia yang tak berhenti bergerak. Alexander bangkit, lalu mengulurkan tangan. "Pulanglah bersamaku, Rehan. Kalau kau masih mau, bukan hanya sebagai supir, tapi sebagai seseorang yang kehadirannya aku butuhkan." Rehan menatap tangan itu, lalu berdiri perlahan. Tak ada kata-kata yang cukup untuk menjawab, jadi ia hanya mengangguk. Dan dengan anggukan itu, semua dinding yang selama ini memisahkan mereka runtuh. Bukan sebagai majikan dan bawahan, tapi sebagai dua manusia yang saling menghargai dan memaafkan. Malam itu mereka berjalan berdampingan menyusuri jalanan kota yang mulai sepi. Tak ada mobil mewah, tak ada formalitas, hanya langkah dua orang lelaki yang kembali saling menemukan. Bagi Rehan, ini bukan hanya tentang mendapatkan pekerjaannya kembali. Ini tentang martabat, tentang dihargai bukan karena fungsinya, tapi karena siapa dirinya. Dan bagi Alexander, malam itu adalah awal dari proses menjadi manusia yang lebih jujur pada orang lain dan pada dirinya sendiri. Tak perlu banyak kata, karena kadang pelukan di tengah kota, air mata yang jatuh tanpa malu, dan keberanian untuk berkata maaf adalah bentuk cinta yang paling nyata.